nama saya Roro Nugraini Adaneswari, NIM 241080100100. Saya dari Ekonomi Syariah kelas C. Halo semuanya, selamat datang di video analisis ekonomi saya. Nama saya Roro Nugraini Adaneswari, dan hari ini kita akan membedah sebuah isu yang sangat krusial bagi masa depan perekonomian Indonesia di tahun 2025 ini. Perekonomian kita seringkali diibaratkan sebagai sebuah kapal besar yang sedang berlayar di tengah samudera global yang penuh ketidakpastian. Nah, baru-baru ini ada lampu kuning atau peringatan yang datang dari lembaga internasional, yaitu IMF, terkait kondisi fiskal kita. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita saksikan cuplikan berita dari CNBC Indonesia berikut ini. Peringatan IMF disampaikan seusai menggelar misi konsultasi Pasal 4 2025 di Indonesia yang dipimpin Kepala Misi Pasal 4 IMF Maria Gonzalez pada 3 hingga 12 November 2025 yang lalu. IMF menyatakan bahwa defisit APBN pada 2025 akan mencapai 2,8% dari produk domestik bruto Indonesia atau jauh melampaui target awal dalam APBN 2025 sebesar 2,53% atau ekuivalen setara dengan 616,2 triliun rupiah. IMF juga memperkirakan bahwa tekanan terhadap fiskal akan terjadi karena ekspansi yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Namun IMF juga memperkirakan kalau pertumbuhan ekonomi RI akan tetap stabil di angka 5% pada 2025 dan 5,1% di 2026. Oke, dari berita tadi ada satu poin utama yang menjadi sorotan, yaitu defisit APBN 2025 diprediksi membengkak menjadi 2,8% dari PDB. Lalu, pertanyaannya adalah mengapa hal ini menjadi suatu masalah, padahal target awal pemerintah hanya sebesar 2,53%. Selisih 0,27% mungkin terdengar kecil, tetapi secara nominal itu setara dengan belasan triliun rupiah. IMF melihat bahwa keinginan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui belanja besar-besaran atau ekspansi fiskal justru akan berisiko memperlebar jarak antara pendapatan dan pengeluaran negara. Jadi, di sini intinya adalah jika diibaratkan seperti kita ingin lari cepat, tetapi ternyata ongkosnya lebih mahal dari yang kita duga. Sekarang, mari kita bedah menggunakan kacamata ekonomi makro. Ada 3 konsep yang bisa kita kaitkan di sini. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah sengaja memperbesar belanja untuk meningkatkan agregat demand atau permintaan total. Harapannya, ekonomi akan tetap tumbuh di angka 5%. Namun, sesuai teori, jika kenaikan belanja tidak dibarengi dengan kenaikan revenue atau pendapatan pajak, maka defisit adalah konsekuensi logisnya. Yang kedua adalah crowding out effect. Ini yang dikhawatirkan jika pemerintah terus berhutang untuk menambal defisit 2,8% tersebut. Pemerintah akan menarik banyak dana dari pasar. Akibatnya, suku bunga bisa naik dan sektor swasta justru kesulitan mendapat pinjaman untuk investasi. Bukannya tumbuh, ekonomi malah bisa terhambat. Lalu yang terakhir adalah soal keberlanjutan fiskal. Dalam makro, kita mengenal rasio utang terhadap PDB. Defisit yang melebar memaksa kita menambah utang baru. Jika pertumbuhan ekonomi kita tetap stagnan di 5%, sementara utang tumbuh lebih cepat karena defisit ini, maka beban bunga utang di masa depan akan semakin berat bagi APBN kita dan kesehatan fiskal dalam jangka panjang juga akan terancam. Menurut pendapat saya, langkah pemerintah untuk tetap ekspansif itu perlu, terutama untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Namun, kita juga tidak boleh boncos terlalu dalam. Solusi yang menurut saya paling tepat yaitu ada 2. Yang pertama adalah intensifikasi pajak digital dan ekstraktif, di mana kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan komoditas.
Pemerintah harus lebih tegas memungut pajak dari sektor perekonomian digital yang tumbuh pesat untuk memperkecil defisit. Lalu yang kedua, penajaman belanja modal. Jangan sampai anggaran habis hanya untuk bantuan sosial yang sifatnya konsumtif. Anggaran harus lari ke proyek yang punya multiplier efek yang tinggi, seperti infrastruktur logistik yang menurunkan biaya distribusi nasional. Jika efisiensi naik, ekonomi akan tumbuh secara organik tanpa harus terus disuntik oleh hutang. Sebagai penutup dari analisis kita hari ini, muncul sebuah pertanyaan, mengapa mempelajari ekonomi makro masih sangat krusial di era digital tahun 2025 ini. Bagi saya pribadi, perjalanan membedah angka defisit dan kebijakan fiskal tadi menyadarkan saya bahwa ekonomi makro bukan sekedar kumpulan rumus atau grafik yang kaku di atas kertas. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian saat ini, ekonomi makro adalah peta navigasi kita. Bayangkan jika kita sedang berlayar di tengah samudera global yang penuh badai, mulai dari perang dagang hingga perubahan iklim yang ekstrim. Tanpa memahami variabel makro seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah, kita akan buta terhadap arah masa depan kita sendiri. Lebih jauh lagi, ilmu ini mengajarkan kita akan konektivitas global. Kita belajar bahwa tidak ada satupun negara yang benar-benar berdiri sendiri. Keputusan yang diambil di markas IMF atau perubahan kebijakan di negara maju akan mendarat langsung di meja makan kita, baik itu dalam bentuk kenaikan harga pangan maupun nilai tukar rupiah yang bergejolak. Ekonomi makro memberi kita kacamata untuk melihat dunia secara luas, namun tetap fokus pada dampak lokal di sekitar kita. Secara personal, saya menyadari bahwa setiap angka yang kita diskusikan adalah tentang kesejahteraan manusia. Inflasi bukan sekedar angka persentase, ia adalah pajak tersembunyi yang bisa menggerus taburan masyarakat kecil. Defisit anggaran bukan hanya soal hutang negara, ia adalah pertarungan tentang fasilitas publik apa yang bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Mempelajari ekonomi makro di tahun 2025 ini adalah upaya untuk memanusiakan angka. Di balik setiap kebijakan, ada harapan jutaan rakyat Indonesia yang dipertaruhkan. Memahami ilmu ini menjadikan kita warga negara yang lebih cerdas, pemilih yang lebih kritis, dan manusia yang lebih peduli pada arah bangsa ini akan dibawa. Saya bangga bisa mempelajari ilmu yang menghubungkan teori dengan realita kehidupan ini. Terima kasih telah menonton analisis saya, dan mari kita terus menjadi bagian dari solusi untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa lagi.